Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi amrihil mukhtahi man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana. Shalla alaika Allahu barikalladzi bika ya musab'al khasana mahmana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat ihsan. Yang alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan umur yang panjang. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa sholawat berserta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita, kepada panutan kita, yakni baginda Nabi tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in. Semoga kepada kita selaku umatnya yang taat kepada ajaran dan sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman. Amin. Sahabat-sahabatku sekalian, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ilham Arif Febriansyah. Saya dari mahasiswa Ilmu Pendidikan Agama Islam angkatan 2017. Dengan adanya maksud dan tujuan ini dibuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas ulangan akhir semester, yakni tugas tafsir tarbawi dengan berjudul tujuan pendidikan Islam. Nah, jadi tujuan pendidikan Islam itu seperti apa sih? Kebetulan saya di sini ada beberapa sumber atau referensi, ya tentu ya yang namanya tafsir tarbawi. Tafsir itu bersumber dari Al-Quran dan insya Allah mungkin dan as-sunnahnya. Di antaranya nanti kita akan sekilas ya secara umum, gambaran umum membahas dari surat Al-Baqarah ayat 30, surat Al-Imran ayat 102 dan surat Az-Zariyat ayat 56. Nah, untuk itu daripada kita penasaran, mari kita lanjut pembahasan mengenai tafsir tarbawi tentang tujuan pendidikan Islam. Nah, jadi seperti apa sih tujuan pendidikan Islam itu? Nah, ya, jadi memang ada perbedaannya dengan tujuan pendidikan pada umumnya gitu. Jadi yang namanya tujuan pendidikan Islam ya tentu kita berorientasi dan mempunyai substansi tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah ya, untuk menilai kalimatillah, menegakkan kalimat Allah, seperti itu. Dimana kita sebagai manusia tentu harus memiliki tujuan, tentu kita dituntut untuk beribadah mahdoh maupun ghair mahdoh, dan setiap manusia ya tentu adalah pemimpin ya. Bagaimana dinukil dari Quran surat Al-Baqarah ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'u wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Jadi dalam surat Al-Baqarah ini tentu kita memiliki tujuan pendidikan Islam. Tujuannya apa? Kita sebagai khalifah di muka bumi, tentu kita menjadi pemimpin. Ya, terutama pemimpin bagi diri sendiri dulu gitu ya. Kenapa pemimpin? Nah, kita dipimpin oleh siapa? Ya, oleh diri kita sendiri, yakni hati kita yang memimpin seluruh anggota tubuh, seluruh anggota badan, akal, pikiran. Apabila hati kita rusak, maka pikiran kita dan jasad kita pun ikut rusak. Seperti itu ya. Jadi yang pertama tentu kita pemimpin bagi diri kita sendiri. Nah, tentu setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, yang pertama harus menjadi pemimpin itu seperti apa ya? Tujuan dalam Islam itu, tujuan Islam harus menjadi pemimpin
yang menegakkan syariat Islam. Maksud syariat Islam di sini itu seperti apa? Ya tidak melenceng dari aturan-aturan agama Islam yang ada. Ya, jadi tujuan pendidikan Islam yang pertama harus menjadi pemimpin yang menjalankan syariat Islam. Ya tentu yang pertama bertanggung jawab. Islam itu mengajarkan hal-hal positif, ya, hal-hal yang sangat bagus. Yang pertama bertanggung jawab. Tentu di dalam kepemimpinan kita akan dimintai pertanggungjawabannya, ya di dunia maupun di akhirat. Misal salah satu organisasi atau lembaga, ya, gitu, atau kenegaraan juga gitu. Apabila kita memimpin, tentu kita akan diminta pertanggungjawabannya. Ya kalau di organisasi seperti biasanya ya organisasi kampus, unit kampus, intra kampus atau ekstra kampus, pasti kalau memang itu sudah mempunyai lembaga atau wadah dan punya aturan seperti ADART, seperti ya GBHO, TKO, dan tentu di akhir kepengurusan apabila kita sudah mengurus akan dimintai laporan pertanggungjawabannya. Nah itu harus real dan sangat objektif sekali, ya. Jadi kita harus menjalankan kepemimpinan ini dengan bertanggung jawab, terus adil, ya, jujur, transparansi. Kalau masalah keuangan tentu harus akuntabel seperti itu. Dan selanjutnya amanah, harus amanah. Seperti apa amanah itu? Jadi apa yang ada dalam aturan, apa yang menjadi masukan atau saran, nah tentu kita harus menerimanya seperti itu, dan harus ada pertimbangan-pertimbangan agar kita tuh lebih mengutamakan kemaslahatan daripada keegoisan kita. Nah, jadi itu ya yang diajarkan Islam itu ya tentu kemaslahatan, itu ya kemaslahatan, kemanfaatan agar kita tuh hidup senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila sedang merasakan kemaslahatan dan kenikmatan. Ya tentu selain dari itu nanti di akhirat ya tentu bakal ada hisaban gitu. Jadi kita sekali lagi harus memahami bagaimana cara memimpin yang baik, yang benar sesuai syariat Islam gitu ya. Itu harus bertanggung jawab gitu. Jadi kita tuh ya tentu dari tiap-tiap insan atau manusia di bumi ini menjadi pemimpin minimal bagi dirinya sendiri, ya kalau sudah nikah ya mungkin laki-laki itu jadi pemimpin keluarga gitu kan, seperti itu. Nah jadi itu ya yang pertama dari pendidikan, tujuan pendidikan Islam. Nah, terus yang kedua ada dalam surat Al-Imran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat sadaqallahul azim. Nah dalam surat Al-Imran ayat 102 ini tentu kita tujuan pendidikan Islam itu seperti apa sih? Tujuannya harus ya yang idealnya itu seperti apa ya? Tentu Al-Quran ini sangat luar biasa sekali ya sahabat-sahabat kita semua. Jadi tujuan dari surat Al-Imran ini khususnya ayat 102, kita dituntut atau bukan dituntut ya, harus bertakwa gitu ya. Dianjurkan bahkan sebisa mungkin kita tuh harus bertakwa. Takwa itu apa sih? Ya secara singkat menjalankan syariatnya dan menjauhi larangan-larangannya seperti itu ya. Jadi yang pertama ya tentu harus bertakwa. Tujuan pendidikan Islam itu yang pertama menuntut seluruh umat manusia itu untuk bertakwa. Yang kedua untuk pembentukan ya karakter lah gitu ya. Karakter apa? Ya tentu menjadi insan kamil gitu ya. Insan kamil, karena sesungguhnya orang yang sangat mulia itu, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yaitu orang yang bertakwa gitu ya. Ya tentu takwa itu harus beriring takwa ya, dan iman dan takwa ini bukan hanya di awal, bukan hanya di akhir gitu ya, tapi kalau bisa tuh dari awal sampai akhir. Tapi bisa juga kalau kita ya apa istilahnya ya, siapa tahu kan walau alam dan alhamdulillah kita sering sholat, sering ibadah ya di awal, sering ibadah di pertengahan umur, sering ibadahnya di akhir malah kena godaan atau kena bisikan dan malah suul khotimah kan alhamdulillah. Nah, jadi
si iman dan takwa ini kalau bisa tuh harus menempel dari awal sampai akhir seperti itu. Jadi kita jangan mentang-mentang masih muda ya, kita tuh malah biasa-biasa aja gitu kan, malah gak mau dulu tobat nanti udah tua, kan malu alam umur kita mau sampai mana. Nah untuk itu sahabat-sahabatku sekalian, jadi pendidikan Islam ini menuntut kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu merasakan nikmatnya beribadah seperti apa. Bahkan saya berpesan kepada sahabat-sahabat semua, jangan menunggu atau mengabaikan melama-lamakan untuk bertobat ketika kita maksiat ya. Jangan menyengajakan kita untuk bermaksiat. Sungguh sangat mengerikan sekali apabila kita mengabaikan pertobatan ya, dengan kita tuh tahu bahwa itu dosa tapi kita malah melakukannya. Nah itu sungguhlah sangat munafik sekali gitu orang seperti itu. Jadi sahabat-sahabatku semua, tujuan pendidikan Islam ini sangatlah mulia sekali bagi kita ya. Jadi tentu semua harus memahami mengenai iman dan takwa ini seperti apa gitu ya. Terus dalam menjalankan kehidupan sehari-hari agar kita bisa beriman dan bertakwa seperti apa ya, tentu tidak jauh kita dari yang namanya peribadahan, muamalah, ibadah mahdhah, ghair mahdhah. Nah silahkan nanti sahabat-sahabat semua perrajinlah untuk mencari ilmu ya, karena kita membawa ilmu tidak akan berat seperti itu. Selanjutnya dalam kajian surat ketiga yakni surat Az-Zariyat ayat 56 dikatakan bahwa firman a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim jinna wal insa illa liya'budun. Nah dalam surat ini tentu sudah familiar sekali ya sahabat-sahabatku sekalian, bahwa menciptakan kita semua itu tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah. Jadi di sini jelas sekali bahwa pendidikan Islam itu mengharuskan kita untuk beribadah ya. Bagaimanapun caranya, karena Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin gitu ya, untuk kedamaian ya. Tentu ibadah-ibadah ini bukan untuk memberatkan kita, tapi untuk mempermudah dalam kehidupan kita seperti itu. Islam ini mudah, tapi bukan untuk dimudah-mudahkan ya. Jadi silahkan kita perbanyak ibadah, mulai dari sholat. Jangan banyak alasan ketika kita sholat, lebih mementingkan main game, lebih mementingkan hal-hal yang memang bisa dikatakan tidak penting lah seperti itu. Bahkan zaman sekarang tuh lebih memilih ngobrol daripada ya sholat di awal waktu atau main game, main HP. Nah sungguh takut gitu ya apabila kita tahu fadilah sholat berjamaah, sholat awal waktu, tapi kita malah mengabaikan atau menyepelekan hal itu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan menciptakan kita semua, makhluk kita ya, makhluk yang ada di dunia ini, di muka bumi ini ya, untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya Allah mah tidak rugi ya mau disembah mau tidak gitu. Tapi itu kan kewajiban kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat sekalian, saya mengajak mari untuk meningkatkan amalan-amalan kita. Kita jangan menyepelekan ibadah-ibadah yang kita anggap bahwa fadilahnya kecil dan sebagainya, karena kita tidak tahu amalan atau ibadah mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya mengajak untuk meningkatkan amalan-amalan dan ibadah-ibadah kita di kehidupan sehari-hari kita, agar
kita senantiasa selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya sedang belajar, masih belajar. Apabila memang ada kekeliruan, boleh di komentar atau boleh di DM melalui Instagram saya ilham.arif_ atau boleh di komentar. Silahkan di komentar apabila memang masih banyak kekeliruan, dan apabila kalau memang benar dan menurut sahabat-sahabat semua ini bermanfaat, mangga diamalkan apa-apa yang telah disampaikan oleh saya. Sekali lagi, omongan saya jangan difilter, silahkan disaring, jangan ditelan bulat-bulat. Apabila benar, laksanakanlah. Apabila tidak, ya monggo, itu bisa didiskusikan kembali dengan mungkin guru-guru, sahabat-sahabat semua. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.